berlari itu menandakan bahwa dia sangat berusaha. Nah, hari ini kita mau bahas tentang cerita ini, cerita seseorang yang berlari-lari menjumpai Yesus. Lalu setelah dia berlari, apa yang dia lakukan? Dia bertelut di hadapan Tuhan. Dia datang dengan merendahkan diri. Iya dong. Kalau tidak merendahkan diri, ada di sini yang tiba-tiba datang terus langsung berlutut sama orang? Nggak ada. Jadi ada seorang ini nih, dia begitu. Lalu dia datang, dia memuji guru yang baik, ya. Kalau kalian ingat ceritanya, nanti dibukainnya ayatnya. Guru yang baik, Tuhan, engkau baik, ya. Lalu dia bilang apa? Bagaimanakah caranya agar aku mendapatkan kehidupan yang kekal? Oke, aku kasih tahu dulu ayatnya di Markus 10 ayat 17-22. Mungkin boleh. Iya, benar. Kata Ilai benar. Kata ya. Jadi eh, coba dibuka Markus 10 ayat 17 sampai 22. Satu orang yang berkuasa. Mm-mm. Nanti ya, Mama lanjutin ceritanya ya. Oke, Mama cerita dulu sama Koko Cece Cece. Ilai lagi bilang Ilai udah pernah belajar yang ayat itu tadi. Oke, nanti ya. Nanti kita lanjutin. Nah, kemudian eh apa? Dia bilang, guru yang baik, bagaimanakah guru yang baik? Apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Dia lakukan hal yang tepat. Dia ngomong sesuatu yang tepat. Benar? Dia minta kehidupan yang kekal. Ini orang rohani ini, holy ini, bukan orang yang nggak holy sebenarnya, ya. Dia lumayan holy karena dia ngerti kehidupan kekal yang penting. Lalu dia bilang apa? Eh, dia tahu yang penting loh. Dia ngerti. Lalu Tuhan jawab apa? Mengapa engkau katakan aku baik? Tidak ada seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Ya, Tuhan lagi menunjukkan kepada Allah. Engkau tentu tahu mengenai segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Nah, kriteria seseorang ini canggih juga. Dia bilang, oh, I've done it all. Aku sudah lakukan semua kok. Berarti kita bisa bilang apakah orang ini taat dan saleh? Kelihatannya taat dan saleh, ya. Rohani, ya. Dia sudah ikuti semua perintah Tuhan, dia do all the checklist. Jangan berzina, aku udah. Jangan mencuri, jangan membunuh, aku udah. Ini kan semua ada di 10 perintah Allah, ya kan? Dia udah lakukan. Oke, everything that you say just now, aku sudah lakukan semuanya. Ya, tapi seseorang ini terus dilihat sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dikasih note di sini. Tuhan Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, juallah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang miskin. Maka, ya, berarti apa nih? Perintah Tuhan sama dia apa? Tuhan dengan kasih ngomong sama dia. One, you go jual semua yang kamu miliki. Kalau di dalam terjemahan lain, whatever, whatsoever you have, kamu jual semuanya. Lalu the second is berikan kepada yang miskin. Give to the poor. Tuhan kasih tahu perintah ini. Kenapa? Dia bilang, I've done all. Kayaknya sudah saleh, sudah taat, sudah perfect. Kelihatannya sudah rohani sekali, sudah holy sekali. Holy banget. Tapi Tuhan yang tahu hati, bilang sama dia, oke, this is yang kamu lack, yang kamu kurang. Hatimu ini loh, ya. Hatimu ini loh. Kamu jual semuanya, kasih kepada yang miskin. Lalu Tuhan bilang lagi, maka by that, now, then, ya, kamu akan meroleh harta di surga.
Kita jangan bangga loh dengan kegiatan agamawi yang kita punya. Kita checklist semuanya. Kita ke- kita lari-lari kepada Tuhan. Artinya kita mau banget sama Tuhan. Kita bisa berlutut, kita bisa nyembah Tuhan. Kita mau sama Tuhan, kita nyembah Tuhan, kita memuji Tuhan. Kita tahu dia baik, dia gini, dia luar biasa, semua kita bisa lakukan. Lalu, apalagi kita bisa ask the right thing sama Tuhan. Kita tahu yang penting, artinya apa? We have the knowledge actually. Kita punya knowledge-nya, ya. Lalu kita do all semua yang dikatakan, yang emang harus secara Taurat semuanya kita lakukan. Tapi Tuhan berkata sama orang ini, hatimu ini loh, ayo, semua itu nggak bikin kamu beroleh harta di sorga. Just sell everything, give to the poor, then you will get harta yang di sorga. And then, abis itu, datang sama aku, ikut aku. Ikutlah aku. Jadi gini loh, hal kebenaran, aku baca ini dan immediately I know, oke, ini Tuhan mau sampaikan bagi kita semua. Jangan kita berpikir bahwa setelah semuanya, artinya kita sudah ikut Tuhan. Kalau kita lihat di dalam firman ini, dia sudah checklist semuanya, sudah. Ini hatinya ini, you jual semuanya, berikan kepada orang miskin, baru kamu akan memperoleh harta di sorga, dan you can come with me. Ikut aku, follow me. Seringkali kita pikir ketika kita sudah do semua itu checklist, kita sudah ikut Tuhan. Tapi belum semuanya. Hati-hati kita di sini, belum semuanya. Aku lumayan mikir, mikir, ini Tuhan kenapa ya ngomong kayak gini? Kenapa abis itu you datang lagi sama aku, baru ikut aku? Ikutlah aku adalah sebuah phrase yang sangat penting. Ya, kalau Tuhan panggil murid, ikutlah aku. Tuhan panggil Petrus untuk menggembalakan, ikutlah aku. Ya, by the way, ini Tuhan ke Yerusalem ini, kalau kalian baca setelah di ayatnya itu kan Tuhan Yesus ngomong lagi sama murid-muridnya dan semua orang yang mengikut aku. Ini sekarang aku ke Yerusalem, aku ini bakal disalib dan aku akan bangkit pada hari ketiga. Ini misi yang sedang Tuhan lakukan. Ini perjalanan misi yang sedang Tuhan lakukan. Ikutlah aku menandakan you come with me and do the mission together with me. Ayo ikut aku. Orang ini mendengar perkataan itu dan ia menjadi kecewa. Lalu pergi dengan sedih sebab banyak hartanya. Jadi dia nggak jadi ikut Tuhan. Jadi dia nggak jadi itu. Nggak jadi. Kita perlu pastikan diri kita itu benar-benar ikut Tuhan. Benar-benar ikut Tuhan. Bukan hanya mengikuti kegiatan rohani. Makanya PSM suka ngomong gini, kamu ada terus di bengkel, duduk dari pagi sampai malam pakai baju montir, tidak menjadikan kamu itu montir. Kita duduk dari pagi sampai Senin, dari Senin sampai Sabtu, duduk di gereja, panasin tuh bangku gitu ya. Atau kita terus berkomunitas gitu ya, rame-ramean terus kita ikut ini ikut itu, belum tentu menjadikan kita seorang pengikut Kristus. Kita perlu pastikan diri kita benar-benar ikut Tuhan. Sedih loh, aku sedih. Kenapa Tuhan Yesus gini memandang dia dengan kasih loh? Kenapa ada note begitu? Tuhan tahu hati dia, tapi tetap Tuhan take the risk and say to this person, satu lagi, ayo lakukan. Satu lagi kekuranganmu, ayo lakukan. I believe
Tuhan juga sedang berbicara kepada gereja Tuhan saat ini. This one thing, come on, do it. Ayo, lakukan. Dan Tuhan memandang dengan kasih, bukan dengan kemarahan kepada kita semua, kepada gerejanya. One more thing, please. One more. Kenapa? Karena uang sesungguhnya adalah sebuah ujian. Mungkin bagi kita semua gini ya, uang, gua aja belum kerja, gua nggak ngerti gitu ya. Apa jadi ujianmu juga saat ini? Tapi ingat, uang ini juga akan menjadi ujianmu yang paling besar nantinya. Tuhan tidak pernah menyamakan dirinya dengan hal lain loh. Maksudnya untuk kita pilih, pilih aku atau Mamon. Tuhan nggak pernah ngomong hal yang lain. Tapi Tuhan bilang uang, Mamon, hati-hati, uang, Mamon. Di Jakarta aku bisa lihat, aku tidak tahu kalau di China seperti apa. Tapi gini ya, uang bisa nggak kita samakan dengan pencapaian? Bisa. Kenapa kita ngejar GPA tinggi? Kenapa kita ngejar jadi lulusan terbaik? Kenapa kita ngejar ini? Ujung-ujungnya kalau kita ngobrol, nggak semua ya. Nanti kalian coba boleh ngobrol lagi sendiri. Tapi rata-rata begini, if aku nggak dapet nilai yang bagus, kalau aku tidak lulus yang terbaik atau yang bagus, aku itu nanti susah dapat kerjaan. Kalau aku susah dapat kerjaan, aku nggak dapat gaji tinggi. Kalau aku nggak dapat gaji tinggi, hidupku tidak akan nyaman. Lah, lalu bagaimana aku mau begini, mau begitu? Gimana aku mau pergi, mau jalan-jalan, mau ini, mau itu? Uang berbicara tentang dua hal. PSM pernah kasih tahu. Uang berbicara dua hal. Uang berbicara tentang kenyamanan dan yang kedua adalah keamanan. Kenyamanan dan keamanan. Apa aja yang kalian artikan dengan kenyamanan dan keamanan? Coba kalian masuk ke konteks ini. Kenyamanan dan keamanan. Itu ujianmu. Karena uang sesungguhnya adalah ujian. Keamanan dan kenyamananmu, apapun yang membuat kamu nyaman dan aman saat ini, itu adalah ujian. Lukas 16 ayat 11 sampai 13. Nanti kalau ada pertanyaan langsung ya. Lukas 16 ayat 11 sampai 13. Jadi, jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapa yang akan menyerahkan kepadamu hartamu sendiri? Sebab seorang hamba tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Buat kalian yang sedang diuji, apakah itu soal pekerjaan, soal bisnis yang tidak menghasilkan dan lain sebagainya, listen to this and hang on. Karena uang sesungguhnya adalah ujian yang sedang kamu harus lewati. Oh iya, aku dan PSM melewati ini. Awal kita menikah, kaget. Tadinya PSM punya usaha kan di China, lancar gitu ya. Kayak nggak terlalu, ya not a big deal lah gitu ya. Tiba-tiba nggak ada. Kaget nggak? Kaget kita. Kok entah ada perubahan regulasi atau apa ya, aku lupa deh. Untuk supplier-suppliernya PSM yang biasanya mereka main project atau apa gitu ya. Tiba-tiba ada perubahan. Tadinya order itu lancar gitu. Pikir mau pulang Indo, mau pulang Indo. Aku bilang, ya buat aku lumayan lumayan
breakthrough ya dia soal itu. Aku bilang, nggak apa-apa, asal Tuhan tetap suruh di China, suruh nyapu di depan mixi juga, ayo gitu ya. Nggak mungkin Tuhan nggak kasih kita uang buat makan, buat hidup. Aku bilang begitu, nggak apa-apa, nggak usah khawatir. Buat aku, ujian yang lebih berat abis itu adalah keguguran anak. Nah, itu agak membuat aku berpikir, gila, weh, gila. Dalam hati mau berteriak seperti itu gitu ya. Soalnya kejam. Rumah sakit di China itu nggak yang kayak Indo, surfing begitu, nggak ada gitu loh. Kamu keguguran malah dimarahin suster di sana. Ya, udah nggak usah nangis katanya. Nanti juga lu bikin lagi katanya gitu. Digituin kenapa? Karena satu ruangan sama aku itu semua aborsi. Jadi dia pikir aku aborsi kali atau gimana? Nggak ngerti. Cuma kejam gitu. Itu yang bikin aku hatinya kayak nggak tahan gitu waktu itu. Tapi waktu itu aku dapat di ratapan 3. Sekalipun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak berbunga, aku akan tetap beria-ria di dalam Tuhan Allah kekuatanku. Aku bilang no, aku tidak akan pulang ke Indo. Aku akan stay, aku bilang. Ujian, ujian. Kita pasti akan menghadapi. Tidak ada orang yang bisa mengabdi kepada dua hal. Uang, kenyamanan, keamanan itu nggak ada. Kita nggak bisa mau dua-duanya. Ikut Tuhan iya, tapi mau itu juga. Tuhan bilang you have to choose. No other way. We need to pass this test. Aku berharap buat kita semua BCC. Aku tahu ujian itu pasti akan datang. Kenapa? Doa kita, God give us rise. We want to rise up. Kita mau rising in your glorious calling. Kita mau fire, kita mau api, tau nggak? Tapi api pertama-tama datang dia murniin kita dulu semua. Api bakar yang tidak murni, api membakar yang kotor-kotor, dibersihkan supaya kita timbul seperti emas. Siap nggak? Kita perlu siap. Kita mau kebangkitan, kita mau terbakar ya pasti ada api yang membakar kita duluan. Kita harus siap dan kita harus kuat, kita harus tahan dalam api pemurnian yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita. Oh yes, sure, pasti terjadi. Kita perlu pass this test. We need to pass this test. Harta yang sesungguhnya, Tuhan makanya bilang sama dia ya, yang orang ini. Yuk jual semua kasih, lalu ikutlah aku. Kamu akan baru beroleh harta yang sesungguhnya loh. Harta sesungguhnya apa? Kerajaan sorga. Kan makanya dibilang baru kamu akan beroleh harta di sorga. Apa? Matius 25 nanti kalian akan baca banyak perumpamaan tentang kerajaan sorga. Diumpamakan sebagai harta. Ingat ceritanya yang ada seorang menemukan harta di sebuah ladang, lalu dia jual semua yang dia miliki, dia beli ladang itu. Nah, itu perumpamaan-perumpamaan itu. Lagi ngomongin gini, yang 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 berharga itu kerajaan sorga. Kerajaan sorga berbicara tentang hidup yang kekal. Kita tidak gini, makanya kan si anak itu si orang itu bilang, "Aku gimana caranya aku beroleh hidup yang kekal?" Kalian harus tahu, harta yang sesungguhnya adalah hidup yang kekal. Makanya Tuhan ajari, kalau tanganmu membuat kamu tidak bisa masuk surga, potong tanganmu. Kalau matamu membuat kamu tidak bisa masuk surga, potong. Apa cungkil matamu. Buang semua yang membuat kita tidak bisa hidup, memperoleh harta di kerajaan surga ini. Buang semuanya. Tapi orang itu nggak mau. Dia sedih, dia kecewa, dia sad katanya. Dia very sad. Dia kecewa, dia sedih, lalu dia pergi. Aku sedih sebenarnya baca itu. Kenapa kamu udah nggak jual aja, ikut aja Tuhan gitu loh. Karena banyak hartanya. Nah, hati-hati ya. Aku lihat beberapa yang sudah mulai Tuhan juga percayakan banyak hal. Kita perlu jaga hati kita. Jangan sampai kita jadi sombong, kita jadi lupa diri, dan kita tidak lagi ingat.
bahwa semua datang daripada Tuhan. Yang kedua, kerajaan sorga, harta yang sesungguhnya bicara tentang damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa. Loh, iya loh. Kita hidup dengan damai sejahtera, sukacita, kebenaran, dan kuasa itu adalah harta yang sesungguhnya. Beneran. Betapa kita jadi orang yang kaya ketika kita ini penuh dengan damai sejahtera dan sukacita. Kita penuh dengan kebenaran yang membuat kita yang error jadi benar, yang ngaco jadi benar, yang susah untuk hidup benar kita dibenarkan. Dan kita punya kuasa. Kita ini orang-orang yang berjalan di dalam kuasa. Dengan kuasa. Luar biasa. Apa yang tidak bisa kita lakukan ketika kita memiliki kuasa daripada Tuhan? Gunung pun pindah, kata Tuhan. Masalahnya, percaya enggak? Harta yang sesungguhnya yang ketiga adalah perkenanan Tuhan. Hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Pengkhotbah. 2 ayat 26. Ini harta yang sesungguhnya. Kalian kan udah dengar ya, Pak Samuel ngajarin kita terus. Loh, kita ini orang percaya, orang pilihan. Kita ini diberikan hikmat. Apalagi yang kita perlu selain daripada hikmat di dunia ini untuk berhasil. Hikmat itu harta kita yang sesungguhnya. Jadi orang yang tadi itu, dia nggak mau lepasin sesuatu yang yang cerek itu ya, yang nggak seberapa dibandingkan harta ini. Nah, aku berharap kita semua ngerti harta yang sesungguhnya yang Tuhan berikan bagi kita itu apa sebenarnya. We need to pass this test. Kalian harus tahu sebenarnya apa sih harta yang sesungguhnya. That. Oh. Tuhan berbicara kepada orang itu. After you do that, after you sell everything, Oh, taruh ini yang buat. Oh, oke. iya, give to the poor. Boleh di mute ya yang ini. Give to the poor and then you come again. Kamu datang lagi kemari dan ikut aku. Mengikut aku berbicara untuk hati kita yang pergi dan melakukan apa yang Yesus lakukan. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk misi. Di, Tuhan mau kita semua ini lakukan misi. Lakukan apa yang Yesus lakukan tuh ngomong tentang misi. Tidak ada berbicara lain. Jadi bagaimana? Kalau kita belajar dari kisah seorang yang ini nih yang datang pada Tuhan, sebenarnya hati yang mengikut Yesus itu seperti apa? Hati misi itu seperti apa? Tuhan ngomong terus, ikutlah aku, ikutlah aku, ikutlah aku, ikut aku itu apa? Ikut aku untuk melakukan misi. And you go and disciple. Kamu pergi dan jadikan semua bangsa muridku. Baptis mereka di dalam namaku dan ajarkan mereka segala sesuatu yang sudah aku ajarkan. Misi yang Tuhan maksud adalah misi dia pergi naik ke Bukit Golgota, mati di kayu salib untuk menyelamatkan dunia. Itu misi. Dan itu hati misi inilah yang membuat gereja itu ada. Gereja itu ngomong you and me. Orang-orangnya itu ada. Bagaimana kita ini benar-benar punya hati yang misi. Yang pertama adalah hati yang tidak cinta akan uang. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan seorang setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Karena hati yang cinta uang tidak bisa cinta Tuhan. Hati yang cinta keamanan dan kenyamanan tidak bisa cinta Tuhan. Sudah sangat berbeda. Kata ikutlah aku adalah kata yang tidak nyaman. Ikut aku itu Tuhan lagi ngomong yang dalam perikop ini dia lagi ke Yerusalem, dia lagi ngomong sama muridnya, aku ini ke Yerusalem, aku itu bakal diadili. Aku ini bakal disalib.
Hari ketiga aku bangkit. Lagi ngomong begitu. Ikutlah aku tuh berbicara tentang misi, tentang pikul salib, sangkal diri, dan mengikut Tuhan. Dan tidak bisa disamakan uang, kenyamanan, keamanan dengan cinta Tuhan, ikut Tuhan. Untuk kita punya hati seperti Yesus, hati misi ini, kita tidak boleh cintakan uang. Tidak boleh cinta akan kenyamanan dan keamanan. Sulit. Yang kedua adalah hati yang mau melepas semua. Tuhan ngomong sama seorang ini, nggak tanggung loh. Tuhan nggak bilang, sell few of your assets. Beberapa aja, enggak. Whatsoever you have, sell everything. For us to receive Jesus, it costs us nothing. Kita terima. Namanya kasih karunia. To follow Jesus, it costs you everything. Kita kalau benar-benar mau ikut Tuhan, kita mau percaya benar-benar ikut Tuhan, kita bilang kita mau, kita harus berani ngelepas semua. Tapi nanti jangan salah paham ya, semua langsung berhenti kuliah, nggak mau kerja ya. Gimana? Ngapain kita mau ke gunung-gunung botakin kepala gitu? Enggak kali ya. Bukan kayak gitu ya maksudnya ya. Tapi gini loh, ada sebuah ayat bilang, kita ini harus seperti benih mati di tanah baru bisa bertumbuh. Tuhan bilang gini, orang yang mencintai nyawanya akan kehilangan nyawanya. Itu maksudnya gini loh, jangan pegang lagi kebenaranmu sendiri, jangan pegang lagi kehendakmu sendiri, yang kamu ngejarnya ngejar dunia. Harus berani lepas, harus berani lepas dan benar, oke, aku ikut Tuhan, aku percaya, I trust God fully gitu loh. Kita lepas semua yang membuat kita nggak bisa ikut Tuhan. Semua, nggak bisa cuma 90%, nggak bisa 99%. Tapi kita kalau dikit-dikit nggak mau, nggak mau susah. Itu nggak mau tuh. Itu bukan hati yang mau melepas semua. Atau nggak, aku nggak mau, nanti makannya nggak enak gitu misalnya. Nggak bisa. Kita harus berani lepas kenyamanan dan keamanan kita. Aku seneng ya. Ini kita tunjukkan dengan hal apa? Aku seneng teman-teman mulai ngirit ya. Aku dengar ngirit karena mau nabung untuk kita bisa uh, semua gabung di EG Hong Kong. Nggak nggak murah kan? Teman-teman mulai mau susah gitu. Jualin snack-snack. Terima just tip. Aku terharu loh. Dan aku percaya Tuhan itu lihat hati kita. Inilah yang melatih kita. Catat tanggalnya, kosongin jadwalnya, tabung uangnya. Aku mau tambah dikit boleh? Puter tuh uangnya, hasilin uang lagi. Boleh nggak? Ya, maksudnya kerja gitu loh. Kita kerja, kita nggak takut susah gitu loh istilahnya. Tapi jangan dikit-dikit maunya enak, maunya hedon, maunya yang semua yang apa kayak apa semuanya yang nikmatin mendatangkan kenikmatan semua buat kita. Tuhan juga bukan yang suruh kita kayak kayak kamu menderitalah gitu. Enggak. Ada ayat-ayatnya di mana Tuhan memperhatikan keinginan orang benar. Tuhan mengabulkan keinginan orang benar. Tuhan memberikan umatnya makan gandum yang terbaik, madu yang terbaik. Ada ayat-ayatnya begitu. Tenang ya. Kita nggak ekstrim begitu karena kita tahu Tuhan itu sayang sama kita. Tapi bukan itu maksudnya konteks di sini loh. Tapi kita sering banget kita pegang kenyamanan itu dan keamanan itu dan uang itu untuk kita jaga benar-benar dan kita berpatokan pada itu. Contohnya apa? Ya, yesterday we pray corporate prayer. Aku bilang Tuhan, aku berdoa jangan ada roh mamon di tengah-tengah gerejamu. Ya, hari ini aku baca renungan, teman-teman juga pada dapat. Kenapa mereka jualan di rumah Tuhan? Kenapa mereka menjadikan ini bisnis dan lain sebagainya? Yaitu aku juga berdoa, Tuhan jangan ada roh mamon di tengah-tengah kami, yaitu roh yang mau.
Kita pakai mamon yang tidak jujur ini. Kita pakai, kita manfaatkan, tapi bukan untuk kepentingan dan kenyamanan, keamanan kita. Tapi kita mau lakukan ini untuk kemuliaan Tuhan. Kita harus berani susah. Kita harus berani mau repot. Ini bahasa sederhananya. Kalau bahasa yang ininya adalah mau melepas semua. Tapi bahasa sehari-harinya ya, gak takut susah, gak takut repot. Eh, kayak kayak satu generasi yang berani gitu loh, pegang bambu runcing gitu. Kita fight gitu loh. Fight, 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 fight gitu. Kita nggak akan nyerah. Nah, itu kayak gitu loh. Ini berani, hati yang berani mau lepas semuanya oke, habis-habisan nih. Habis-habisan nih. Kita ayo, kita lakukan kehendak Tuhan itu sampai pol, sampai sebisa-bisanya kita. Semua yang bisa kita lakukan. Itu gitu. Aku seneng lihat ini sih, ya kalau kita butuhnya berapa ratus juta, kita ngumpulin a weekend build, just tip, kalian pikir emang dapet seberapa banyak gitu loh. Ya enggak, tapi apa? Aku percaya Tuhan lihat hati dan Tuhan izinkan kita begini. Kita lalui masa ini untuk bentuk hati kita. Loh, langit bumi punya Tuhan, semua harta punya Tuhan, berkat datangnya dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahinya. Bunga bakung di padang Tuhan dandanin, apalagi kita burung di langit, di udara Tuhan kasih makan ya masa kita enggak gitu loh. Tapi kalau Tuhan izinkan kita gereja Tuhan ini bertumbuh, Tuhan lagi kuatin otot kita dan Tuhan bentuk kita. Hati kita adalah hati yang perlu mau melepas semua kenyamanan, semua keamanan, cinta akan uangnya kita lepaskan. Lalu yang ketiga adalah hati yang mau memberi kepada yang miskin. Balik ke poin kedua ya, aku mau tambahin sedikit. Kita bilang ya, kita mau misi ya. Tapi takut susah, takut repot, takut jorok, takut ini, takut itu. Ya nggak bisa lah. Kita mesti berani. Oke, ini mesti begini, begini. Oke, aku ini. Jangan dikit-dikit udah takut duluan gitu loh. Ya kita semua punya punya titik lemahnya ya. Aku nggak nyaman pindah-pindah. Aku orangnya suka yang stabil dan jelas dan ini. Tapi aku bisa loh menyesuaikan. Maksudnya belajar gitu. Belajar untuk lakukan ya udah gitu. Ada orang-orang kan yang emang suka ya pindah-pindah terus gitu. Ya buat aku sih nggak semudah itu ya. Kita kita aku sama PSM waktu itu aja kita diberikan kesempatan sama Tuhan kita liburan ke Europe aja. Aku bilang sama Ko Martin, eh pindah-pindah kayak gini lumayan ya gitu. Itu jalan-jalan loh gitu. Tapi ya kita belajar misi kita nggak mau eh, komplain ya kita lakukan aja ya. Nah, yang ketiga adalah hati yang mau memberi kepada yang miskin. Uang adalah sesuatu yang the least kita bisa kasih ke orang. Pada kaget. Masa sih gitu. Iya loh. Yang paling gampang kita kasih ke orang tuh uang tahu. Uang lah, barang lah, ya. Itu yang paling gampang. Kasih waktu coba. Susah, lebih susah. Time is life. Kalian pikir waktu cuma waktu. Time is life. Waktu itu adalah hidup kita. Makanya kalau kita bilang kita mau berbagi hidup itu artinya kita berbagi waktu sama orang lain. Aturannya nih kita bisa mandi sejam ya kan? Kita duduk scrolling sejam 2 jam, kita belajar biar kita pinter sendiri berjam-jam gitu. Tapi kok kita kasih waktu buat orang lain, masih mau dengerin orang curhat, masih mau doain dia, masih mau apa? Yaitu hati yang mau memberi, itu begitu. Uang itu yang paling gampang diberi. Tapi kalau uang aja kita udah susah ngasih, hati-hati. Bisa jadi kita cinta uang. Di dunia ini yang paling berharga apa? Jangan ngomong sampai berlian, berkarat-karat yang sampai kayak gimana lah. Kita tetap aja itu uang. Diberi ya paling diberi habis itu hilang. Udah kan, nggak ada.
Tapi kalau waktu, kehidupan kita berikan buat orang itu maknanya besar. That's why ketika kita bilang kita mau bermisi, BCC adalah gereja misi. BCC bukan gereja, kita, aku nggak mau definisikan yang lain lah ya. Pokoknya BCC ini gereja misi gitu loh. Gereja misi, gereja pemuritan, gereja misi. Ya kita harus berani mau memberi. Bagaimana bilang kita mau bermisi kalau kita lihat di depan mata ada kebutuhan, kita nggak mau penuhi. Hal-hal simpel aja. Misalnya kita lagi mau adakan apa. Ada nggak yang kepikiran, oh ya kayaknya kita butuh ini deh. Aku beli ini ya. Kita butuh ini deh. Kita beli ini ya. Gitu. Hati yang mau memberi itu adalah hati yang mau memenuhi kebutuhan. Hati misi itu adalah hati yang harus mau memenuhi kebutuhan. Jangan kita bilang kita bermisi itu kita mau mengambil lagi. Ya enggak lah. Enggak bisa begitu. Hati misi adalah hati yang mau memberi. Hati yang mau memenuhi kebutuhan orang di depan mata kita. Atau yang jauh. Kalau depan mata aja nggak bisa, apalagi yang jauh, ya kan? Yang mau bermisi. Ya, makanya ini EG Hongkong aku bilang sama anak-anak yang di Jakarta. Kita ini misi. Kita bukan lagi liburan. Misi. Memang kita mau misi. So you, if you want to come, aku ngomong terus. Kalau kalian ada yang mau datang, aku ngomong juga silakan juga diteruskan kepada Famsel-Famsel yang mau datang mau ikut siap. Ini itu kita misi. Jadi jangan komplain nggak nyaman lah, inilah, itulah, atau bahkan berharap mau dilayanin. Enggak, kita datang, kita harus mau melayani. Kita datang, kita mau melayani, kita mau memberi, kita mau lakukan yang dibutuhkan. Itu misi. Dan nggak mungkin bisa misi kalau kita pelit. Nggak bisa misi kalau kita masih cinta uang, cinta kenyamanan, dan cinta keamanan kita sendiri. Nggak bisa misi. Maka yang mau misi, kita harus siapkan hati kita. Ini hati misi, tiga hati misi ini. Lalu, kita bilang kita mau memberi kepada yang miskin. Miskin itu nggak selalu bicara soal uang. Banyak orang miskin itu bukan miskin di uang. Miskin di mana? Misalnya, miskin dikasih sayang, miskin di perhatian, miskin di encouragement, miskin di kebijaksanaan. Ada nggak kamu lihat temenmu, kayaknya kok salah mulu ngelakuinnya? Itu namanya miskin kebijaksanaan. Miskin pengetahuan, kurang tahu banyak. Miskin pengampunan. Ya, kita akan ketemu orang-orang yang not lovable, susah disayang. Pasti namanya gereja, mana mungkin sih semua ada hello-nya di atas malaikat. Pasti ada orang-orang yang susah untuk kita kasihi. Orang itu miskin, kasih. Orang itu miskin, pengampunan. Kita harus banyak kasih dia pengampunan. Oleh karena itu, kita harus punya hati yang mau memberi kalau kita mau melakukan misi ini. Semua orang boleh bilang, aku ini percaya Tuhan. Aku ini sudah rohani, aku sudah baik ya, aku sudah saleh, aku udah taat. Orang muda, orang tadi juga percaya kok akan kehidupan kekal. Dia ngerti kok apa yang penting. Dia punya keinginan yang kuat untuk datang sama Tuhan, nyembah, lakukan semua yang dia lakukan untuk jadi baik. Ya kan? Tapi kembali Tuhan bilang, one more step please. Give your heart to me and follow me. Let's do the mission. And I believe this is what God want us to do. Aku nggak tahu setiap kita struggle tantangannya di mana. Tapi it comes in a decision kok. Di sebuah keputusan. Selanjutnya proses yang akan Allah Roh Kudus kerjakan di dalam kita.
Terus, proses itu akan terus berlangsung. Bahkan sampai sekarang aku pun merasa diproses untuk di sini. Kita terus. Tapi aku make sure, Tuhan, kalau aku udah mulai pelit sama orang, kalau aku udah mulai hitung-hitungan, Tuhan aku gak mau, aku mau tobat. Aku nggak boleh kayak gitu. Give your heart. Kasih hati kita sepenuhnya kepada Tuhan. And start do the mission with God. Karena hanya dengan begitu itu artinya kita following God. Kita benar-benar ikut Tuhan. Hanya dengan begitu kita baru ikut Tuhan. Hari ini yang mau aku sampaikan. Basically udah selesai. Boleh ditutup. Aku pengen lihat layar ada gambar kamera semuanya. Wow. Wow banget sih, Pes. Wow. Wow gak sih, guys? Wow banget loh. Si Kayak, Feral baru tiba di Jakarta nih hari ini nih. iya, ini Welcome aku to lagi di Jakarta. kantornya PSM. Ya, Iya. so this is aku pengen kita semua, ayo kita terima panggilan ini dari Tuhan, calling ini. Ikutlah aku itu ngomong, let's do the mission together. Ayo kita lakukan misi ini bersama-sama. Let's have the heart. Ayo kita miliki hati ini. Aku tidak bilang semua mungkin tantangannya di uang, tapi bisa juga kenyamanan dan keamanan. Kita butuh let go itu. Just one more step and let's do the mission. Buat aku sendiri, berapa kali aku dapat ayat Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Kalian nggak usah buka. Ini ketika Tuhan Yesus berbicara kepada Petrus. Ya, ketika Tuhan Yesus sudah bangkit, lalu Tuhan Yesus makan bersama mereka, Tuhan Yesus makan ikan, ya ceritanya lagi. Lalu di situ Petrus tuh keluar ke danau. Lalu dia lagi sedih. Petrus sedih. Kenapa? Aku ini gagal. Aku ini kok gitu ya. Tuhan udah bilang sama aku jangan menyangkal nanti aku harus hati-hati kalau ayam berkokok itu aku menyangkal Tuhan gitu loh. Terus bener lagi aku menyangkal Tuhan. Di mana imanku gitu ya? Di mana gitu? Kok aku gagal gitu? Tapi Tuhan cuma nanya sama Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Tuhan bertanya sampai ketiga kali. Kalau kamu mengasihi aku, gembalakanlah domba-dombaku. Disinilah pengalaman aku pribadi untuk aku benar-benar ikut Tuhan. Aku bilang aku mau Tuhan. Aku mau dan aku mau lakukan semuanya untuk ikut Tuhan. Bu, kalau kalian tanya ceritaku banyak ini. Kalau misalnya pengalaman pribadi apa aja gitu ya. Tapi aku berani ngomong sama kalian, memang ujiannya di uang. Di uang, kenyamanan, dan keamanan kita. Uang bicara keamanan dan kenyamanan kita. I always give to the house of the Lord. Selalu. I make commitment. Aku bikin komitmen mungkin terakhir sebelum aku pergi ke China. Sampai aku sudah di China, I finish my commitment. Sampai dari dari home church aku tanya, Rika, kamu ngapain kirim lagi? Gak apa-apa tante, ini aku punya komitmen dan aku akan selesaikan sampai bulan ini. Because I commit sampai gedung itu berdiri. I cried over the vision. Aku menangisi visi yang Tuhan berikan. Aku melihat dan aku mendoakan visi itu. Jadi kalau kalian ada di rumah Tuhan ini, aku yakin setiap gereja punya visi tertentu dari Tuhan. And it doesn't matter. Tapi kalau kalian ada di sini, kalian perlu doakan visi itu. Kalian perlu own the mission. Kalian perlu lakukan misi ini. Sama-sama kita. I give my time, I give my money, I give my daya ya, doa, dana, daya, semua.
Dan itu yang melatih aku untuk mudah melakukan misi yang Tuhan percayakan buat aku. Aku ya awal-awal dibentuk Tuhan untuk soal keuangan. Aku bisa ngasih sampai aku nggak ada uang sama sekali di rekening. Oh kalian, ya aku nggak bilang ini paling benar ya, tapi proses aku seperti itu. Tuhan latih aku terus memberi. Dan aku berani bilang sama kalian sampai dengan hari ini, kalau Tuhan sudah bicara, kasih berapa dan apa kepada siapa, tidak pernah tidak beri. Sam- Sampai nggak ada pun bisa apa gitu. Dan itu perlu dilatih. Itu perlu diputuskan dan dilatih. Kita, tadi aku jelaskan, money is the least that we can do. Itu udah paling kecil. Aku kemarin baru curhat sama Cindy. Sin, iya, kita baru aja konseling. Hari ini kita konseling 8 jam. Oh, tidak mudah, Cindy. Ya, 8 jam. Satu orang dalam 3 hari aja kita bisa kasih udah 7 jam. Satu orang itu. 7 jam bisa apa? Bisa nonton Netflix berapa seri tuh ya? Ya, misalnya ya. 7 jam kalau jadi konselor berapa ratus dolar? Ya, itu kan kalau kita hitung. Makanya gini, kalau hati kita adalah hati yang cinta akan uang, kita akan hitung semua kita akan decide things berdasarkan uang. Bukannya kita langsung kayak orang bodoh, nggak ngitung ya, nggak. Tuhan selalu bilang, kamu kalau mau bangun sesuatu, you duduk dulu, rencanakan kalau kamu bisa selesaikan. Ya tentu harus ada kita ngerti gitu loh. Jangan jangan kita ini beriman itu bukan nekat ya. Beriman itu adalah bertekad, bukan nekat ya. Beda itu. Iman dengan nekat tuh beda. Nekat itu gak ngerti. Itu empat empat kebodohan yang PSM ajarin tuh. Bodoh lah, bebal lah, itu ya. Bukan, itu nekat. Kalau tekad iman itu beda. Beriman itu ada dasar. Iman itu ada dasar. Walaupun kadang-kadang kelihatannya apa yang dilakukan cukup, wah gitu ya, berani gitu. Iman itu ada dasar. Dasar kita adalah percaya pada Tuhan. Iya, nekat sama tekad beda tipis, benar. Bertekad dengan bernekat itu beda. Ya, lalu Simon Petrus terakhir setelah Tuhan Yesus menyatakan bagaimana Petrus akan mati, ya kamu akan begini gini gini, engkau akan mengulurkan tanganmu mengikat engkau membawa ke tempat yang tidak kau kendaki. Lalu Tuhan Yesus bilang gini, ikutlah aku, ikutlah aku. Ikut Tuhan itu beda ya sama yang tadi seorang itu gak jabarkan. Ikut Tuhan itu harus punya hati seperti hati misi yang tadi. Itu hati yang mengikut Tuhan. Hi BCC family, hope you are blessed with today's sermon. Remember when the Bible said, berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah dan menaatinya. Jadi yuk aplikasikan firman Tuhan hari ini. I also encourage untuk teman-teman you follow our Instagram BCC Fams and subscribe to our YouTube channel supaya kita bisa sama-sama diperlengkapi dan bertumbuh bersama untuk serupa dengan Kristus. Dan bagi teman-teman yang butuh dukungan doa, konseling, dan mencari komunitas, boleh kontak melalui Natasha 0812 345 06768. Because you are loved, you are welcome. Let's grow together! See you soon BCC family.